Hai semuanya, salam AIU EO. Berjumpa lagi dengan Usmanto dan Chena. Selamat menyaksikan. Fokus grup discussion akan kita mulai, dimohon untuk memasuki ruangan. Terima kasih. Kami hormati para narasumber serta peserta fokus group discussion yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia kita dapat berkumpul dalam acara fokus group discussion dengan tema mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan damai menjelang Pilkada Serentak tahun 2020 Polda Maluku Utara, Rabu 12 Agustus 2020 dimulai. Adapun susunan acara yang saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, sambutan Karops Polda Maluku Utara. Acara yang kelima, foto bersama. Acara yang keenam, paparan oleh para narasumber. Kita beranjak ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, tak putus asa kami mengadu, tak jemu kami tandahkan, tangan panjatkan doa rahmat ampunan-Mu. Senantiasa kami harapkan dan kami dambakan dengan ridho-Mu. Semoga negara, bangsa dan negeri kami tetap jaya. Ya Allah ya Rabbi, sejauh usaha kami dalam membangun negeri ini, kodrat iridat-Mu penentunya. Untuk itu ya Allah, sendirikan langkah kami, berilah kami kecerdasan dalam berfikir, terukur dalam bertindak, serta berilah kami kekuatan, kesehatan agar dapat mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai dan di negeri ini. 2013 saya sudah mengawal di sini. Pemilihan gubernur yang kedua saya juga yang menyelenggarakan, yang membuat konsep operasi, termasuk pilkada Halteng dan Morotai. Sekarang pilkada di 8 kabupaten. Saya yang membagi kekuatan, berkoordinasi dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu. Alhamdulillah, saya sudah mengabdikan diri di Maluku Utara ini 7 kali Idul Fitri yang dikemas dengan FGD dari 4 pembicaraan, mudah-mudahan bisa memberikan warning kepada kita semua. Acara ini nanti akan ditindaklanjuti dengan acara yang senada dengan objek yang berbeda, yaitu para tokoh politikus, baik partai, paslon, para pendukung, tim sukses, itu nanti akan digelar juga. Dan yang menjelang pelaksananya nanti para penyelenggara dan aparat nanti akan dikumpulkan juga, supaya kondisi wilayah Maluku Utara, Maluku Kiraha ini aman, terjaga dari awal hingga akhir. Ya, 7 kali evaluasi di Mabes selalu ranking 34, artinya dunia Maluku Kiraha ini paling aman. Dilihat dari volume, kuantitas, jumlah perkara atau gangguan Kamtibmas. Ini perlu kita syukuri bersama, karena memang ada survei juga bahwa Maluku Utara ini tingkat kesejahteraan paling tinggi. Akan fokus group discussion dengan tema untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan damai menjelang pelaksanaan pemilu kada, khususnya pemilihan bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk mempersingkat waktu, kami selaku moderator mengundang kepada para narasumber untuk duduk di depan para audiens.
berbicara tentang keamanan dan ketertiban itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat primer, ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Karoops, ya, bahwa kalau ketika tidak aman, ya, tentunya aktivitas kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu maka kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas tertib yang kondusif, ya, tidak hanya menjadi tugas para aparat kepolisian. Ya, saya kira anggota polisi di sini ada berapa? Sementara jumlah penduduk Maluku Utara ini lebih 1 juta. Saya yakin kalau orang 1 juta lebih ini bikin masalah, saya yakin Pak Bardono akan bisa kena stroke gitu, ya. Ya, tentunya sangat diharapkan bahwa peran masyarakat, terutama bapak-bapak, ibu-ibu selaku tokoh agama itu memang sangat penting sekali bagaimana menciptakan kondisi itu, ya. Karena bila dalam kondisi aman dan tertib, maka masyarakat akan beraktivitas dengan nyaman, damai, tentram, ya, tidak ada masalah. Baik. Tentunya dalam kehidupan suatu masyarakat yang rural dan yang masyarakat yang macam-macam, itu perbedaan itu tidak bisa dihindari. Nah, tolong nanti diperhatikan betul apa yang saya sampaikan ini. Nanti pada akhir materi ini saya akan bikin kuis dan ada hadiah dari saya, bukan dari panitia. Jadi Pak Bardono tidak usah pusing hadiah untuk itu, dan saya saja akan berikan hadiah. Ya, jadi cara menyikapi perbedaan itu, pertama kita sepakat bahwa kita harus kita sepakat bahwa kita berbeda. Ya, tidak perlu dipermasalahkan hari ini kenapa ada yang datang pakai bajunya berbeda, ya, kita sepakat itu jadi cara menyikapi sehingga ketertiban dan keamanan itu bisa terwujud. Ya, hal yang pertama sekali kita sepakat bahwa kita berbeda, ya, tidak mungkin kita harus tampil sama. Nah, kemudian yang kedua, jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah mozaik yang semakin memperindah kehidupan dunia ini. Ya, jadi perbedaan itu hanya menjadi indah. Kita lihat kalau bunga itu kalau dikombinasikan antara warna hijau, warna kuning, warna orange, kelihatannya indah sekali. Hari ini Bapak dan Ibu tampil dengan kostum yang berbeda. Ya. Ibu diikuti juga atau dilengkapi juga dengan berbagai macam aksesorisnya. Ya, kemudian semua pakai masker, kelihatannya indah sekali. Walaupun mungkin agak kurang saling kenal mengenal kalau maskernya agak tutup terlalu banyak, ya. Tapi dengar suara pasti tahu. Itu. Kemudian yang ketiga, jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah sumber kekuatan. Saya kira ini bapak-bapak dan ibu selaku tokoh agama, kalau bisa mencoba menerapkan ini atau memberikan hal ini kepada jamaahnya masing-masing, ya, anggotanya masing-masing, masyarakatnya masing-masing, luar biasa. 3 hal ini saja, ya. Sepakat kita berbeda, tidak termasuk. Ya. Ya, sudah. Silakan Pak, bagaimana cara soal pertama, bagaimana cara pemimpin memilih pemimpin menurut Islam? Jadi kalau perempuan itu jadi pemimpin, dia dirahmati oleh Allah halangan-halangan. Bagaimana nih Pak kira-kira? Saya mohon penjelasan. Baik, ya, jadi Pak Martin, ini buku saya, karangan saya sendiri, Jangan Bermaksiat dalam Berpolitik dan Berekonomi. Ini buku ini saya tulis ketika, mohon maaf, ketika saya ditawarkan menjadi calon wakil wali kota, ternyata saya termau. Dan saya lihat banyak sekali perbuatan maksiat yang dilakukan. Makasih. Undang untuk duduk di kursi panas di depan. Ini yang mewakili Pak Dirindel. Jadi masalah pilkada udah makanannya hari-hari. Dia sambil untuk duduk. Kayaknya kursinya lebih kok. Untuk saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua MUI, luar biasa, tadi Pak Martin.
menciptakan rasa aman itu, atau ya untuk ciptakan rasa aman itu tidak tercipta dengan sendirinya, tapi rasa aman itu harus diciptakan. Biasa kalau bahasa polisi, dikondisikan. Makanya Bapak Ibu diundang di sini, atau teman-teman yang para tokoh pemuda, kita diundang di sini. Kita punya tanggung jawab bagaimana kita menciptakan kondisi keamanan yang lebih khusus lagi untuk menghadapi pemilu atau pemilihan kepala daerah. Kita tahu bahwa setiap pemilu atau pemilihan kepala daerah itu selalu saja muncul berbagai hal, ya, berbagai, terutama terkait dengan masalah-masalah benturan-benturan atau gesekan, konflik dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah melalui berbagai institusi dan pada hari ini oleh Polda Maluku Utara itu mengajak kita semua untuk berpikir, dan kemudian juga kita melakukan sesuatu, ya, mulai dari kita berpikir, kita melakukan sesuatu untuk menyiapkan atau menciptakan, sama-sama menciptakan situasi yang kondusif dalam menghadapi karena pengalaman selalu saja pelaksanaan pemilihan umum atau khususnya pemilihan kepala daerah itu selalu resistensi konfliknya cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu, saya di sini barangkali nanti akan memberikan informasi saja, karena kalau kita mau menciptakan kondisi keamanan menjelang pemilu atau menjelang pemilihan kepala daerah, saya akan memberikan informasi tentang isu-isu kerawanannya saja. Nanti kita akan memberikan informasi itu, dan nanti kita akan diskusikan kira-kira apa yang menjadi solusi, ya, langsung. Artinya kita memilih pemimpin itu secara langsung. Artinya kedaulatan itu ada di tangan kita, di tangan masyarakat yang memiliki hak pilih. Nah, itu berarti kenapa kita selalu dengan kita punya pengalaman yang seperti itu, kok kita terus diberikan peringatan, kita saling baku kasih ingat lah gitu. Karena memang walaupun kita sudah pengalaman, tapi masih saja ada hal-hal yang kita selalu abaikan, atau kita selalu ada hal-hal yang biasa kami bahasakan kerawanan. Nah, rekrutmen penyelenggara, ya. Nah, rekrutmen penyelenggara ini kadang-kala ini Bapak Ibu, ini jangan kita anggap remeh, karena biasa ada muatan-muatan. Nah, ini calon kepala daerah, ini kalau penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK, operasi miras, seluruh orang Ternate pasti tahu, terutama anak mudanya pasti minum miras. Nah, makanya dilakukan operasi itu dimaksudkan apa? Cipta kondisi, cipta rasa aman. Bayangkan kalau orang mabuk semua, bakalai, baku lempar-lemparan, bakar-bakaran, kita merasa teraman, mungkin kita duduk di sini. Itu analogi yang sederhana saja. Saya kira demikian Pak Moderator, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga sudah agak panas sedikit. Beliau akan menyampaikan materi tentang potensi gangguan atau kerawanan menjelang pelaksanaan pilkada dan bagaimana mengantisipasi supaya menjadi situasi aman dan damai dalam pelaksanaan pilkada. Waktu 20 menit kami persilahkan, saya hitung dari sekarang Pak, nanti 5 menit menjelang berakhir saya informasikan. Terima kasih, kesempatan saya berikan kepada Pak Ibnu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Moderator, Bapak AKBP Dr. Andes Pardono sebagai moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, narasumber, mohon izin kami hanya menyampaikan, ini seharusnya disampaikan langsung oleh Direktur Intelkam Polda Maluku Utara, karena beliau ada kegiatan dengan Bapak Kapolda. Untuk itu menunjukkan kepada kami, mewakilkan kepada kami, Kompol Ibnu dari Subdit 1 Direktorat Intelkam Polda Maluku Utara membidangi masalah politik. Mohon izin kami menyampaikan paparan beliau. Ini yang pertama, kita masuk saja langsung ke timeline pilkada. Ini merupakan tahapan-tahapan yang krusial yang menjadi sorotan kami dari pihak keamanan, kami dengan TNI Polri maupun rekan-rekan dari Kespam Linmas, ya, orang Ternate ini maupun pilkada di beberapa tempat.
Kami kurang lebih sudah 19 tahun ini bersama-sama dengan Pak As ini tugas di Ternate, saya sudah ke Halut, saya sudah ke Tidore, sudah tugas keliling di beberapa kabupaten. Tahapan-tahapan ini kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pendaftaran ini kalau kita mengacu ke PKPU yang tadi, maka tidak boleh. Tapi apa yang terjadi nanti kita lihat saja nanti. Baru mendaftar saja itu sudah cukup banyak membawa massa. Ya. Nah, kita hindari ini juga jangan sampai terjadi benturan. Tadi disampaikan oleh Pak As terkait dengan potensi kerawanan pilkada ini cukup banyak. Ya, kami sepakat sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini dalam timeline kita di kepolisian sendiri ini menjadi tahapan yang krusial dan Polri juga sudah menyiapkan untuk kegiatan ini. Dalam hal ini nanti diwakili langsung oleh Bapak Karops tadi yang mewakili Bapak Kapolda sudah menyampaikan bahwa nanti sudah disiapkan penggelaran personil terkait dengan pengamanan pilkada di 8 kabupaten kota yang telah disampaikan oleh Pak Kaban Kesbang Kota Ternate Pak As. Menyampaikan atau membackup kegiatan ini jangan sampai warga atau pada saat tahapan-tahapan tadi misalnya pendaftaran bakal calon, kampanye, pencoblosan dan seterusnya. Ini juga merupakan tahapan-tahapan yang krusial yang sering menimbulkan konflik di antara masa pendukung ya yang mendukung paslonnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan jelas oleh Pak As, jadi kami hanya menyampaikan beberapa hal yang penting. Kemudian Tarkam, saya pernah pengalaman waktu menjadi Wakapolres di Halmahera Utara pada saat kampanye rekan-rekan sekalian, Polri banyak sekali menemukan minuman keras. Ya, mohon izin Pak Haji Saleh, Masih Sakolat. Sebelum di kampanye dia bilang balas dulu, jam tikus dulu hantam, hantam sampai 2 ini baru mulai naik kendaraan menuju ke. Padahal ini merupakan saat yang sangat rawan ya, memicu terjadinya konflik antara masa pendukung dari masing-masing paslon ya. Jadi tahapan-tahapan ini yang tadi disampaikan oleh Pak As ya, pendaftaran. Kemudian pada saat pendaftaran juga ya, banyak sekali terjadi kisru-kisru yang antara masa pendukung ini ya. Kemudian konflik horizontal. Nah, ini kita masa lalu kita di tahun 2099-2000 ini juga sangat berimplikasi di saat ini. Kemudian aksi golput di 6 desa. Bapak sekalian, kebetulan ini pengalaman pada saat kami menjadi Wakapolres di Halmahera Utara. 6 desa ini sering sekali terjadi, bukan saja pada saat nanti pilkada serentak nanti di 8 kabupaten kota, tetapi ini sudah mulai dari pilgub, kemudian pileg pilpres, ini menjadi komoditi politik yang sangat. Nah, pemerintah sudah berupaya, sudah disampaikan tadi, tetapi ini juga penggunaan kekuatan dari pihak kepolisian ya, bersama-sama dengan TNI, Satpol PP, kita selalu mengontrol, khususnya di wilayah 6 desa ini. Kenapa demikian? Karena ini merupakan jalur transportasi utama menuju ke Halmahera. Karena sudah sering terjadi ya, saat pilkada nanti ini sering dilakukan aksi unjuk rasa, bahkan sampai meningkat kepada pemblokiran jalan, tutup akses jalan semua, tidak boleh orang lewat. Nah, ini yang terjadi, dan ini bukan baru sekarang, sudah sering terjadi, sudah sering sekali terjadi. Makanya itu laporan-laporan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, Babin Kamtipmas, Babinsa, yang pendukung yang satu dengan yang lain apabila pada tahapan kampanye, konvoi kendaraan, ini sering terjadi benturan, aksi baku lempar, ya, menghadang dan lain sebagainya, yang akan menimbulkan, bahkan pengalaman kita ada yang meninggal pada saat pilgub pertama kemarin, jatuh dari kendaraan meninggal, kemudian melibatkan anak-anak kecil pada saat kampanye. Ini sangat penting, jadi peran tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan ya yang ada di tokoh-tokoh pemuda, ini penting sekali. Kegiatan-kegiatan kampanye apabila mereka senang sekali, karena kalau kampanye dihadiri banyak orang senang, padahal ini juga sangat rawan, baik itu kecelakaan, lalu lintas, maupun potensi konflik-konflik yang lain berkaitan dengan Tarkam dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah di Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten Kepulauan Sula ini sekarang ini ya, santer sekali ini menyangkut isu SARA.
isu SARA yang sekarang ini betul dari pihak kepolisian kita selalu mengadakan giat penggalangan untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat supaya betul-betul dapat menciptakan. Nah, ini peran tokoh-tokoh agama seperti ini ya, tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Ini perlu kita soroti oleh Pak Dirjen Terkam menyampaikan, Pak Ibnu sampaikan supaya ini menjadi atensi bersama untuk kita sikapi ini menjadi hal yang sangat baik. Nah, ini beberapa wilayah-wilayah kebetulan di 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini, tahapan-tahapan yang krusial itu seperti kampanye karena kondisi jalan yang kurang bagus. Kemudian apa? Penggunaan kendaraan bermotor, ya, trek itu kadang-kadang tidak layak pakai, ya, tidak layak pakai. Bagaimana dump truck digunakan untuk memuat masyarakat untuk melaksanakan kampanye? Wah, itu sangat rawan sekali. Padahal dump truck itu dikhususkan untuk mengangkut material, batu, pasir dan lain sebagainya, untuk memantau, ya, ujaran-ujaran kebencian yang banyak sekali beredar di media sosial. Ya, kemudian konvoi massa sudah kami jelaskan, bentrokan massa, unras anarkis, penganiayaan, pengerusakan, aksi golput dan lain sebagainya. Ini terjadi. Jadi apa yang kami sebutkan sini terjadi, golput, 6 desa banyak sekali golput. Ini tidak. Perkenalkan, nama saya Ibu Sida Bahmi. Saya Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Saya ingin mengemukakan beberapa poin. Yang pertama adalah paslon itu sudah memberikan yang terbaik kepada tim sesnya, tetapi terkadang fakta lapangan itu berubah. Itu yang pertama. Jadi apa yang kita agendakan untuk kebaikan pelaksanaan kegiatan itu terkadang dia berubah sesaat pada saat itu terlaksana. Saya Muhammad Haikal Dapitan selaku pimpinan wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber tentang topik atau tema yang kita bahas pada pagi. Saya selaku tokoh pemuda Islam itu banyak sekali mendapat unik takul untuk pilih pertama-tama nggak pilih batorang. Ini yang saya takutkan karena sudah berkali-kali. Terus yang kedua, pemuda ini mudah sekali untuk terpengaruh, dan pemuda juga gampang sekali untuk bisa membuat suasana semakin kacau, apalagi kalau pada saat situasi yang darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Yang saya hormati Bapak pemateri, saya konkret saja, langsung saja. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Mantul Usman dari GP Ansor Kota Ternate. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita... Namanya diulangi Pak, belum jelas. Oh iya. Ya, saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Mantul Usman dari GP Ansor Kota Ternate. Ya, Bapak Mantul ya. Coba ketua MUI namanya siapa tadi? Mantul Usman. Iya, terima kasih. Ya. Mantul Pak. Mantap ya. Nah, ketua MUI kan tidak jelas toh. Ya, saya langsung bertanya saja. Saya langsung ke pertanyaan saja. Jadi bagaimana untuk kita meredam akun-akun palsu untuk memberi berita-berita hoax. Jadi bagaimana akun-akun palsu ini kita redam supaya jangan kasih berita hoax. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya jangan sampai ayat-ayat Al-Quran itu dia menyerang calon kandidat, misalnya dari segi agamanya, dari segi jenis gendernya, itu bagaimana kira-kira? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana saja. Dan makanya bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tidak boleh diam. Setiap saat, setiap waktu harus selalu menyuarakan kebaikan. Ya, dengan prinsip tadi, segala kemaksiatan dan kezaliman yang terjadi bukan karena semakin bertambah banyaknya orang jahat,
tapi karena terlalu diamnya orang baik. Ya. Yang berikutnya tentang ya saya tangkap tadi masalah kaum perempuan yang dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Memang biasanya selalu perempuan itu jadi objek untuk ya. Tinggal bagaimana perempuan ini ada punya apa namanya komitmen, prinsip atau tidak. Ya. Padahal kita tahu bahwa ada lebih baik, tapi karena dia kasih uang lebih banyak, hanya kita pilih dia. Itu jadi masalah. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Usilal amru ila ghairi ahliha fantadirisa. Apabila sebuah urusan diserahkan, dipilih, dipercaya kepada orang yang tidak memiliki keahlian, tunggu kehancurannya. Dan kita lihat kehancuran sudah banyak nampak di depan mata kita. Oke, kemudian pemuda sering dimanfaatkan, ya. Tol. Katakan prinsip seperti tadi. Boleh kita dimanfaatkan sebagai pemuda, silakan. Tapi kita tentu ada punya, istilahnya punya filter, ya. Peran MUI, ya. Saya kira peran MUI kita sudah laksanakan sesuai dengan paling tidak ada 5 fungsi dan peran MUI itu. Membimbing masyarakat, membimbing itu dengan berbagai macam cara, ya. Kepala Usman, ya. Bagaimana meredam? Saya kira itu adalah ranahnya aparat. MUI tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi hal semacam itu. MUI hanya memberikan tausiah saja. Tolong doa dan diberikan tausiah bahwa sesuatu sebelum di-share teliti dulu, berpedoman pada ayat Al-Quran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jika ada satu berita datang disampaikan oleh seseorang, maka cek and recheck. Luar biasa. Al-Quran memberikan petunjuk. Sebelum di-share, sebelum disebarkan, sebelum diinformasikan, cek and recheck apa benar atau tidak. Tidak menyerang ayat lain, ya, kandidat lain. Saya kira begini, hal itu sudah sangat jelas bahwa Al-Quran sudah memberikan pedoman, ya, namanya mengajak orang kepada kebaikan. Metodologi Al-Quran luar biasa. Metodologi mengajak orang itu luar biasa. Coba kita baca di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah orang-orang itu pada jalan Allah, pada jalan kebaikan dengan melalui 3 cara. Dengan hikmah dan bijaksana. Santun, ya. Hikmah bijaksana bukan yang kata-kata kasar, bukan istilahnya menghujat dan lain sebagainya, tidak. Ya. Hikmah itu saya pernah punya pengalaman masalah hikmah ini, Pak Moderator. Kalau berbeda pilihan ini kan, nah ini bagian daripada pendidikan politik. Ya, yang jadi permasalahan adalah di masyarakat kita, di masyarakat pemilih, biasanya saya membagi 2, pemilih yang rasional dan pemilih yang tidak rasional, bukan pemilih tradisional. Dalam ilmu politik tidak ada istilah pemilih tradisional. Hanya 2, pemilih yang rasional dan pemilih yang tidak rasional. Yang jadi masalah, pemilih yang rasional itu hanya sekitar 10-15%. Rata-rata kita adalah pemilih yang tidak rasional, sehingga ini mudah dimanfaatkan. Yang bermartabat, jangan kita memilih sesuatu yang dasar latar belakangnya yang tidak berlandaskan moralitas. Saya kira itu, ya. Meredam akun palsu, hoaks dan fitnah. Silakan untuk melengkapi dari Pak Ibnu. Baik, terima kasih Pak. Itu terpampang baliho. RT 06 siap menerima serangan fajar. Nah, saya bingung juga. Ini fakta betul, ini bukan main-main. Ini kenyataan Bapak Ibu sekalian. Saya sholat di masjid Tebu, masjid besar, Pulan Jalan Kayu, kebetulan saya di RT 06. Saya kaget subuh-subuh lihat RT 06 siap menerima serangan fajar. Baliho besar-besar, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini saya pilih. Gimana ini, saya telepon Pak Lurah. Pak Lurah coba lihat ini. Wah, ini. Jadi bukan cuma bisik-bisik, itu fakta, nyata itu dia. Dan ini terjadi di wilayah kita, ya. Kemudian yang berikut, saya langsung ke Pak
Manton Usman, ini bagaimana meredam akun-akun palsu. Polri, Direktorat ya Polda Maluku Utara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara sudah membentuk tim dalam mengantisipasi isu-isu hoax ini. Tim itu diketuai langsung oleh di Subdit 5, kalau tidak salah itu Kompol Jenal. Jadi ada 2 langkah untuk mencegah itu. Yang pertama, akun-akun palsu ini akan di-take down sehingga tidak memberikan komentar-komentar yang hate speech atau ujaran-ujaran kebencian. Kemudian yang kedua ada langkah hukum. Tadi sudah sempat saya singgung, ada namanya patroli cyber. Patroli cyber ini untuk menelusuri akun-akun palsu tersebut. Kalau dilihat dari komentarnya itu sudah betul-betul mengancam ini suku, bangsa, ya, dan lain sebagainya, agama misalnya, maka ini akan dipanggil, ya. Tapi kalau lihat ini hanya sebatas humor atau segala macam, akan di take down. Jadi sudah beberapa kasus yang sudah diangkat ya, Pak Manton, sudah beberapa kasus yang ini langsung dimotori oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, ya, namanya patroli cyber. Jadi silakan apabila Bapak melihat atau menemukan ada yang akun-akun palsu tersebut, silakan bisa dilaporkan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan dalam rangka mengantisipasi pilkada ini supaya betul-betul berjalan dengan aman, damai, dan sejuk tadi ya sudah disiapkan betul ya untuk anggota-anggota yang bertugas di patroli cyber Polda Maluku Utara. Saya rasa demikian, tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Usman, Ketua MUI Kota Ternate, Pak As, Kepala Kabankesban Kota Ternate, dan kami menanggapi atau menambah sedikit saja yang dari GP Ansar, Pak Manton Usman. Demikian, terima kasih Pak Moderator, mohon izin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ini intinya dalam kesempatan ini untuk Ibu Ida ya, kita ini untuk Polri ya khususnya, bukan hanya di pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember. Sekarang udah berbuat ini Bu, udah undang ibu-ibu, Bapak Ketua MUI dan sebagainya. Sebentar lagi tanggal 4 September pendaftaran, kita udah masuk, udah mulai pengamanan dan sebagainya. Yang antar kampung berani baku pukul dan lain sebagainya, bahkan termasuk kecelakaan lalu lintas untuk di Maluku Utara. Itu penyebab utamanya adalah orang yang tidak sadar, alias mengkonsumsi miras jenis cap tikus. Kalau menciptakan mungkin terlalu hebat. Situasi Kamtipmas di Maluku itu udah aman, jadi kita pelihara. Tidak perlu diciptakan, tapi kita pelihara. Jadi merupakan perpanjangan tangan kita. Mari kita ajak. Karena sumber utamanya adalah miras, mari kita sama-sama berantas miras. Kecelakaan yang paling banyak halut, naik itu kendaraan truk mabuk. Kalau tidak mabuk tidak berani naik di pinggiran itu kalau jarak jauh. Sama-sama bersyukur telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Moderator, narasumber yang mengisi kegiatan.